dari pelur-pelur panas dari tim GD. So, kembali masuk ke zona kedua, 11 menit belum ada satupun player yang bahkan kenok kayak dari tadi ya. Belum ada. Belum ada. Santai-santai aja dari semua tim lebih bermain chill kali ini. Utamain objektif zone dan inilah PMPL sekarang gitu. Berbeda dengan mungkin season pertama di mana banyak banget fight kecil terjadi di awal-awal. Sekarang tuh kalaupun ada fight ya cuma pick off, tembakin mobil meledak rotasi gitu. Betul. Ketimbang rebut-rebutin checkpoint di awal permainan. Setuju. Pengaruh juga gak sih? Karena dari arah weekdays-nya juga dikurangin 1 hari, yang sebelumnya 3 hari menjadi 2 hari. Itu pengaruh gak sih, Kak Flo? Mungkin pengaruh, tapi dari gue pribadi lebih ngelihatnya tim itu sekarang udah bukan cuma rotasi A ke B ke C. Oke. Tapi lebih kayak ya kita rotasi ke area A, dimanapun yang kosong, ataupun dimanapun yang enak dan masih tersisa ya kita bakal isi. Kita nggak terpatok pada gua tim X, kalau rotasi harus A ke B ke C, kalau ada yang ngisi B kita hantem gitu. Oke, berarti lebih banyak improvisasi yang dilakukan saat di in-game-nya? Betul, banyak improvisasi yang dilakukan di in-game, itu sekaligus juga menunjukkan bahwa semua tim ini sekarang udah kreatif. Rotasi mereka nggak gitu-gitu aja, dan mereka juga adaptif dengan pergerakan tim-tim lawan. Yes, mungkin itu juga yang mengakibatkan banyaknya rotasi-rotasi yang juga terkat karena banyak tim-tim yang juga berusaha untuk mendapatkan posisi yang terenak, rotasi yang teraman, tapi nampaknya hal tersebut diikuti oleh tim-tim lain yang punya pemikiran yang sama juga. Betul, baik lagi gitu. Kita kalau rotasi, itu kan lihat arah zona juga. Seberapa jauh kita dari zona dan pertimbangan juga tim-tim lain mana saja yang sudah ready masuk ke area zona dan memotong kita. Karena baik lagi, rotasi itu semua ibaratnya ya gambling. Karena mereka ketika maju itu ada resiko untuk ditembak diledakin. Dan ternyata tembakan dari arah Genfos tadi menggunakan red dot-nya connect masuk ke arah Rancid, tapi hanya mengurangi 1/4 HP dari seorang Rancid, belum mampu melukai begitu dalam, tapi nyawa dari Rancid kembali berkurang lagi dengan adanya tembakan dari M4 seorang Genfos dan lagi Genfos. Wow, luar biasa sekali menggunakan M4 dengan red dot-nya, Kak Flo. Betul, red dot yang begitu sakit kali ini, tapi kita bakal dari tim Aura dan juga dari tim Eagle bakal bertemu kali ini di daerah tebing-tebing dari Cumacera. Dari Antom dapetin 1, kita bakal jadi bisa menyelamatkan temannya nomor si yang knockout juga kali ini. Dari Antom bakal sedikit narik mundur dengan bantuan cover dari anggota Eagle 365 lainnya kali ini. Ya, betul. Tapi dari Chison juga udah boleh datang untuk bisa ke backup posisi dari arah tim Aura. Ada beberapa utility yang coba dilontarkan juga, tapi Anthem masih bisa menyembunyikan dirinya untuk tadi. Dan ada 2 buah player dari arah tim Eagle 365 yang berusaha untuk membangun flank ke arah bagian tidak terdeteksi oleh tim Aura. Oh, ini berbahaya banget bagi tim Aura. Kiri kanan udah di flank oleh Alpha dan juga 2 member dari Eagle 365. Sedangkan dari Anthem menjaga sisi tengah dari tim Aura, memastikan mereka tidak bisa naik ke atas mencari vision lebih luas lagi. Jadi tampaknya menggunakan bagi kali ini apakah untuk ngebait atau apakah bakal mundurin bagi ya ternyata. Dari Jaden bisa dibilang terisolasi cukup jauh dari member-member lainnya, tapi Jaxi coba untuk mengambil high ground, membuka vision bagi tim Aura dalam fight ini. Ya, tapi nampaknya rotasi dari arah Jaxi terlihat begitu jelas dari arah Leon akan coba untuk nge-follow pergerakan dari seorang Jaxi, mengambil vision yang berbeda lagi untuk bisa mendapatkan angle yang lebih enak lagi untuk bisa menumbangkan satu plan diutus dari Aura untuk nge-flank ke bagian high ground-nya. Betul, kita bakal lihat tim Eagle tampaknya akan sedikit mundur setelah mereka mengetahui bahwa Aura udah punya high ground advantage di bagian perbukitan dekat area Cumacera. Karena sekarang dari Jaxi bisa ngeliat ke semua angle dan sembari Jaxi lagi nge-cover, tampaknya dari Jaden juga mendapatkan seorang Anthem kali ini. Tapi tembakan balasan juga dilontarkan, tapi Anthem tampaknya knock dalam posisi yang tertutup dan bisa diselamatkan andai dari tim Aura tidak melakukan rush terhadap seorang Anthem. Ya, betul banget. Jaden yang sedari tadi posisinya terlock abis-abisan oleh tim Eagle 365. Tapi siapa sangka bisa mendapatkan momentumnya untuk bisa menggunakan satu player dari tim Eagle 365 dan akan coba di follow up pergerakannya begitu saja oleh seorang Jaden. Dan juga No Mercy yang akan bergerak begitu signifikan masuk ke area pertahanan yang sudah dijaga oleh tim Eagle 365. Betul, No Mercy juga sudah maju ke depan dan cukup dekat dengan area posisi lawan. Tapi sembari Eagle dan juga tim Aura berduel tampaknya di sisi belakang. Maruzama join the fight kali ini di bagian high groundnya lagi dari seorang Kraibu. Berdea langsung ditumbangkan dengan jaraknya cukup jauh. Sembari kita lihat di minimap, tampaknya cukup banyak tim yang sudah mulai mencari di mana saja space-space yang kosong di circle selanjutnya. Yes, dari arah Livescape juga tertahan di bagian lower ground, di mana bagian high groundnya sudah ada tim Bonafide yang sudah siap menyantap dari dan juga menyambut posisi dari arah tim Aura. Dan lihat ada beberapa tembakan yang masuk ke arah vehicle dari seorang Jaxi. Dan nampaknya masih meloloskan dirinya untuk saat ini, tapi hati-hati No Mercy sudah mulai mendeteksi keberadaan dari tim Bonafide. Tapi di arah lainnya ada push compound yang terjadi di mana dari arah Genesis Dogma akan fight dengan tim Zone. Ya, kita bakal lihat dari tim Zone tampaknya Mineral dalam posisi knockout dan sulit banget diselamatkan. Di lain sisi kita bakal lihat juga dari tim-tim lain sudah mulai banyak yang clash memperebutkan sekitar ujung dari zonanya. Memasuki zona keempat sudah mulai bergerak juga, yang berarti tidak banyak waktu untuk tim-tim mempersiapkan posisi perang mereka. Kita bakal lihat juga dari seorang Nichil tampaknya tersungut ke arah tanah, bakal coba di end juga dan sudah secure point oleh tim Zone. Zone sudah berhasil merevive Mineral, kondisi 4
lawan 2, keunggulan besar bagi tim Zone. Dan sekarang dari tim G dia harus cari solusi untuk maju ke arah depan. Wow, dan ternyata ada three-way showdown antara Bigetron, RRQ dan juga Maruzama, di mana Maruzama terlock out posisinya oleh kedua tim yang berbeda, dan bahkan cost combat yang dilakukan oleh seorang RPK di maju ke depan diganti dengan Usinga dari seorang Misu, udah low banget HP-nya dan tidak bisa bertahan, dikit lagi akan dicari, digempur pertahanannya habis-habisan oleh kedua tim ini, dan bahkan Bigetron akan melakukan timing dan juga momentumnya untuk bisa memborbardir pertahanan dari tim RRQ. Betul, tampak kita bakal lihat dari RRQ tampaknya harus kehilangan seorang Mort kali ini menghadapi 3 member dari BTR. 3 lawan 3, tapi posisi dimenangkan oleh BTR dengan lower ground dan juga zona. Tapi di belakang BTR juga ada nembakin karena mereka Ryzen dalam posisi yang cukup berbahaya karena low, tapi itu dia dari seorang Yuhai. Tertangkap dan terkena bom yang begitu akurat kali ini dari BTR. Harus berhati-hati, belakang mereka juga ada lawan. Depan mereka juga ada lawan. Kendaraan pun ledakin kiri dan kanan. Ini cukup berbahaya bagi kedua tim karena dua-duanya butuh poin banget untuk selamat ke arah Super Weekend. Yes, lemparan utility terus-terusan dilontarkan dari arah dua tim ini. Tapi saat itu kita akan fokus kembali dengan Zona juga Genesis Dogma, di mana dari seorang Star masih bisa bertahan seorang diri, akan coba melarikan dirinya dari cengkraman tim Zone Esport. Dan tapi hati-hati, lepas dari Zone di bagian high groundnya ada Takei juga yang bisa menyambut dengan hangat keberadaan dari arah Genesis Dogma. Betul, Luxi seorang diri masih bertahan juga di mana RPK pengen maju ke depan bertemu dengan Luxi yang ada tepat depan dia. Lempar molotov dilontarkan, spray down dari seorang RPK dan tampaknya BTR dipulangkan ke arah lobby oleh tim RRQ kali ini. Wow, 2 tim total sudah berhasil dipulangkan ke arah lobby, dan 3 tim bahkan sudah di finish di pasapu bersih ke arah lobby. Dan sementara itu kita akan fokus kembali di mana fight antara Aura dan juga Scarlet Gaming udah mulai membagi split positionnya, dan Baga Eagle 365 akan melemparkan beberapa utility untuk masuk, dan Smith terknockdown akan coba di elimination point dari arah seorang Jaden. Betul, kembali pertempuran di antara 3 tim, ada Aura, ada SG, ada juga tim-tim ke area mereka. Tapi Aura dengan penyebaran cukup rapi kali ini sudah ada advantage menghadapi lawannya. Di lain sisi kembali ada fight yang terjadi di antara Takai dan juga tim Victim. Sama-sama memperebutkan high ground pada zona kali ini. Kita bakal lihat dari seorang Hades masih muter-muter juga mencari angle di mana tim Victim sedang melakukan backup. Di mana Fajar punya tugas cukup berat untuk merevive 2 orang sekaligus. Ada Rocky, ada juga Genfos. Rocky sudah berdiri, tinggal Genfos untuk diselamatkan. Tapi Rocky kena kedua kali. Kita bakal lihat seorang Crush sudah mulai menembus pertahanan dari tim Victim kali ini. Yes, betul, udah boleh bangkit, dan bahkan Crush juga terknockdown posisi oleh seorang Fajar, terkena hit marknya di dalam smoke-nya. Sementara itu dari arah luar Kian akan memberikan beberapa backup fire dan connect, di mana Genfos terknockdown dan akan coba dijadiin seorang Hades menggunakan AKM-nya. Misery berhasil bisa memberikan beberapa counter spray untuk bisa masuk ke tim Take. Tapi hati-hati, Kian akan semakin terdepan lagi untuk bisa mencari. Tapi bahkan lihat, Misery berhasil bisa memberikan 1 knockdown lagi, dan one-on-one situation berhasil bisa dimenangkan oleh seorang Gremory. Yes, tampaknya dari Gremory menyelamatkan tim Takai. Save the day dengan clutch yang begitu baik. Tapi memang tadi duelnya begitu sengit. Begitu dekat jarak mereka dan hampir saling menumbangkan di clash tersebut. Tapi lihat, sembari ada yang fight, ada tim yang sudah siap untuk menerkam kembali dan langsung mengambil high ground tepat di depan mereka. Kali ini ada tim Zone yang sudah siap untuk mengambil keuntungan terbesar dari fight yang sudah berlangsung tadi. Yes, betul. Dan untungnya dari fight yang terjadi, Takai tidak kehilangan 1 player ataupun 1 member pun. Tapi di arah lainnya justru lihat 1 demi 1 player udah mulai terkikis dengan ada cut rotation terjadi, di mana RRQ lihat posisinya terhimpit dengan kedatangan tim Void. Betul, tampaknya mereka kedatangan ke arah jebakan dari tim Void dan langsung dipulangkan 2 member ke arah lobby, dan Voldemort bakal terobos dengan baginya dengan kondisi yang cukup berbahaya mengambil lower ground, tempat yang masih cukup aman. Tapi lihat, dari atas kebuka, dari bawah kebuka, ini berbahaya banget untuk seorang Voldemort kali ini. Ya, sedang ada setup smoke terlebih dahulu untuk bisa menghalau vision dari arah bagian high ground, di mana tim Supply Bank juga yang bisa mewaspadai posisi dari seorang Voldemort. Tapi super udah lihat menggunakan AWM-nya berhasil connect headshot tapi dengan terbonak, tapi Jackson pun terknockdown dengan adanya lontaran spray down dari arah seorang Banyu. Betul, kita bakal kali ini tampaknya dari seorang Jason takedown juga, JXC juga takedown, menyisakan Jaden seorang diri bertahan kali ini dalam posisi yang cukup berbahaya. Dari BFD dengan 1 orang yang terakhir bertahan, coba untuk memulangkan tim Aura dan sudah berhasil dengan lemparan bom yang akurat menumbangkan pemain terakhir dari tim Aura. 9 tim tersisa kali ini. Yes, Danos melihat last man standing untuk tim Bonafide, tapi di arah bagian high ground dikuasain seutuhnya oleh tim Supply Bank. Melihat pergerakan seorang Embot, dan bahkan ada beberapa counter spray juga yang masuk ke arah tim Zay. Harus bisa mengurungkan niatnya dulu, dan juga ada lemparan granat. Nampaknya utility akan coba dilontarkan ke arah bagian lower ground, di mana Void benar-benar terhimpit banget posisinya dari bagian high ground. Betul, kita bakal kali ini juga tampaknya Voldemort terkunci habis oleh tim SUBG yang mengunci 2 tim, RRQ dan juga Void. Tidak biarkan bergerak dengan bebas kali ini. Di lain sisi kita bakal lihat dari tim Takai dan juga tim Zone tampaknya bakal bertemu juga, di mana Zone dapetin 2 dari tim Takai, menyisakan 2 member di sisi belakang.
Yes, dan dari arah Rahmat akan coba mencari mereka letak last man standing dari arah Take berada dan Hades akan coba melarikan diri. Ada satu buah shack kecil yang bisa dijadikan tempat persembunyian untuk saat ini, tapi entah berapa lama tempat ini bisa menahan gempuran dari tim-tim yang mencoba mengeliminasi last man standing dari arah tim Takai. Betul, 7 yang tersisa kita bakal lihat 17 player yang masih bertahan juga dari tim Zone punya angle yang cukup enak untuk perang ke arah bagian circle. Tapi sebelum mereka masuk ke arah tempat tersebut, mereka harus bertempur kembali dengan tim-tim sekitar area mereka. Yes, dan tapping menggunakan AUG dari seorang Zay berusaha untuk mencicil HP dari seorang Banyu, tapi udah full bush juga, udah mulai healing, tapi dari arah bagian lower ground Embot berhasil bisa diterculik dari arah seorang Bilot. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Livescape akan harus duel dengan tim Zone untuk maju ke arah depan. 2 lawan 4 kondisi ini berat banget untuk tim Livescape, tapi mau gak mau mereka harus jalani fight ini kalau mereka pengen selamat untuk next zone-nya. Yes, betul banget. Dan lihat dari arah seorang Audrey akan coba mengkokang beberapa utility dengan lemparan molotov terlebih dahulu, akan coba dimatangkan ke arah depan. Tapi belum mengenai satu player pun dari tim Zone, dan Zone akhirnya berusaha untuk memanggil teman-teman yang bisa nge-backup untuk nge-finish tim Livescape yang berusaha mengganggu posisi mereka. Tapi lihat, Zone justru malah bergerak meninggalkan posisi dari arah Livescape. Betul. Tapi juga dari beberapa tim yang masih bertahan, cukup banyak udah bonyok. Tinggal Zone dan juga tinggal AE yang masih bertahan dengan kondisi yang masih utuh. Tapi kita bakal lihat kali ini juga tampaknya dari Takai Hades ketahuan di dalam area shake-nya. Apakah bakal dipulang ke arah lobby? Kita bakal lihat tampaknya dari Hades menemukan seorang FJ dan juga Rahma ter-takedown. Zone dalam bahaya karena tinggal menyisakan kali ini satu member bertahan. Tapi Mineral save the day dan memulangkan lawannya sekaligus menyelamatkan posisi timnya. Yes, dari arah Zone masih bisa memiliki beberapa spare waktu untuk bisa nge-revive satu rekan knockout. Tapi lihat ada commit push yang akan coba dibangun oleh tim Supply Bank. Dia mengetahui tepat pasti dari arah Zone dan mulai touchdown. Ada beberapa obstacle juga untuk bisa menjadikan tempat perlindungan. Tapi lagi dan lagi satu rekan yang knock-out. Ini menjadi PR tersendiri untuk Zay bisa nge-revive satu rekannya saat ini. Betul, kita balikin juga dari seorang Mineral. Dengan hanya 2 member tersisa, Toms berhasil menemukan kepala seorang Mineral dan sekarang bakal coba nge-push ke arah depan di mana shake-nya cukup terbuka, tapi Audrey terus karena juga misalkan seorang Toms bertahan seorang diri di balik satu pohon dan juga fortingan kendaraan. Yes, 5 tim terus bahkan Zone juga tereliminasi di posisi yang kelima saat ini dari Toms juga melihat tekanan begitu bebas di bawah tim Supply. Terlihat hitmark yang didapatkan, tapi belum bisa melihatkan beberapa confirm elimination dari jangkauan seorang Toms. Wah, dari Toms enak banget nembak ke arah depan, tapi tampaknya dari tim Alter Ego tidak membiarkan Toms menembak dengan bebas dengan waktu yang lama karena mereka langsung menumbangkan lawannya, menyisakan 2 tim lagi, SOBG dan juga tim Alter Ego. Yes, dan kalau misalkan kita dari bagian minimapnya ini dari arah Supply Bank benar-benar di center banget, dan tapi dari Alter Ego lihat dari seorang Potato akan coba nge-flank ke bagian kanan untuk bisa mencari beberapa blind spot yang tidak terdeteksi oleh tim Supply Bank, dan dari arah bagian depannya terus digencarkan beberapa lontaran peluru panas dari member Alter Ego. Yap, dan kita bakal lihat juga dari tim Alter Ego tampaknya sudah menguasai high ground, tapi kalau kita ngomongin zona masih dipegang oleh tim SOBG. Mau nggak mau untuk tim Alter Ego harus membangun smoke wall untuk maju ke arah depan atau harus coba ngebait tim SUBG keluar dari pertahanan mereka. Tembakan AWM belum mengenai targetnya dan belum bisa menumbangkan seorang Bilot kali ini. Yes, dan kekeran tapping yang kedua kalinya belum mampu bisa juga menumbangkan Bilot yang menjadi target ataupun yang sudah di-lock dari Super Uda, dan akhirnya mengganti dengan utility lemparan granat begitu tinggi melambung jauh akan ke connect ke arah Bilot, tapi masih hanya meletup di bagian udara saja untuk saat ini. Betul, Zay tampaknya belum keluar dari pertahanannya, hanya Bilot yang diketahui posisinya oleh tim Alter Ego, tapi kita bakal apakah Supernova bakal ngeflank karena dia sekarang punya posisi yang cukup enak. Dia bisa pakai kendaraan juga kalau DPD dan sekarang harus menjaga sisi lower ground dari tim SOBG. Yes, dan nampaknya kedua tim masih berusaha untuk memanfaatkan sisa-sisa utility yang mereka punya, tapi nampaknya Potato lihat apa yang sedang dia coba lakukan, coba ditabrakan. Ada seorang Zay, hati-hati turun dari bajinya. Akan coba dicari bawah hitmark dari seorang Zay. Jika dan itu dia, winner chicken dinner berhasil bisa dapatkan oleh tim Alter Ego. Yes, tampaknya mereka tidak banyak nembak di awal-awal, tapi ketika di akhir mereka berhasil mengkontrol areanya, dapatin WCD dan langsung mengamankan poin-poin yang pastinya sangat berharga mengingat mereka lagi butuh-butuhnya poin. Congratulations untuk tim Alter Ego sudah